Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Sobat tukang donat di 5 benua, kita perlu mengingatkan ya, penguasa atau pemegang jabatan-jabatan politik pada level dari bawah sampai atas ya, dari RT, RW, kepala desa, kemudian kepala daerah ya, lurah gitu kan, sampai bupati, gubernur, menteri, sampai presiden dan lain-lain yang memiliki jabatan-jabatan politik termasuk anggota MPR, DPR, DPD. Mengapa? Soal politik ini soal yang mencemaskan ya. Bisa dia berbuat baik dengan kekuasaan politik, tapi kita lihat juga banyak orang yang terjerumus karena memegang jabatan politik ya. Apa itu politik? Politik itu isinya cuma 3. Satu, bagaimana merebut kekuasaan yang pertama, kemudian bagaimana mengelola kekuasaan, dan ketiga, bagaimana mempertahankan kekuasaan itu, kalau perlu dipertahankan sampai mati. Dan itu watak manusia begitu, dan kita punya sejarah yang tidak baik dalam sejarah politik Indonesia modern. Contoh pertama, presiden pertama itu melahirkan lubang buaya, bukan? Mati 3 juta perang saudara gara-gara pertikaian politik komunis dan non komunis. Bung Karno, gak usah dilihat dia sebagai proklamator, itu sudah kenyataan sejarah dan itu jasa besar Bung Karno. Tapi lihat akhir kekuasaan yang merusak semuanya ya kan. Dia melakukan apa? Koalisi Nasakom, nasionalisme, komunis, dan agama. Partai Nahdlatul Ulama bergabung dengan Partai Komunis Indonesia dan nasionalisme sekuler Nasakom. Dikelola dengan menggabungkan ideologi yang gaduh-gaduh itu. Dan kemudian Masyumi di luar pemerintahan beroposisi, mengingatkan pemerintah yang bandel, tidak bisa diingatkan itu kan, karena memang kekuasaan itu nikmat kalau bisa dipertahankan sampai mati. Dan kemudian Soekarno diangkat ya menjadi presiden seumur hidup. Hasilnya itu tadi, inflasi 600% dan tenggelam bersama-sama Indonesia dalam perang saudara. Padahal sudah diingatkan oleh tokoh-tokoh ya, oleh Nasution, oleh Hatta, oleh Natsir, oleh Mukhtar Lubis, oleh tokoh-tokoh yang kritis itu. Ya begitulah. Jadi bukan satu pengalaman yang baik, apalagi tidak diingatkan. Yang kedua, Pak Harto 32 tahun berkuasa. Bung Karno dari 45 sampai ke 66 ya, itu berarti berapa tahun itu ya, 21 tahun. Kemudian Pak Harto berakhir dengan kerusuhan sosial dan orang ngantri makanan di mana-mana dan orang dipenjara di mana-mana. Ya, diingatkan, sudah diingatkan. Hasilnya apa? Hasilnya kerusuhan sosial, ya, dan tidak juga sejahtera, ya kan? Rakyat hanya dijadikan percobaan untuk apa? Pengelolaan kekuasaan. Ya, membangun infrastruktur juga Pak Harto itu. Kasih makan rakyatnya, tapi rakyat tidak boleh bicara. Yang ketiga, Gus Dur. Semua orang tahu sehingga dipanggil oleh sidang MPRS luar biasa dan tidak datang untuk mempertanggungjawabkan bagaimana caranya mengelola kuasa, dan akhirnya dicopot secara sah oleh Majelis Permusyawaratan yang mengadakan sidang luar biasa itu. Contoh 3 presiden itu kita miliki. Dan pengelolaan kekuasaan itu bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, justru menyusahkan banyak rakyatnya sendiri.
bukannya nggak ada niat baik, tapi godaan-godaan kekuasaan dan orang-orang di lingkungan kekuasaan itu bisa menjerumuskan sang penguasa. Gitu. Jadi kita mengingatkan penguasa bukan untuk kita sendiri, untuk keselamatan semua. Semua juga mengingatkan masing-masing dengan bidangnya masing-masing. Tidak mencela bahwa si pejabat itu orangnya gemuk, orangnya nggak gemuk, ya kan, misalnya makannya begini, dia kalau pakai pakai baju warnanya orange, enggak yang sifat-sifat personal gitu yang diingatkan, tapi policy-nya, kekuasaannya, keputusan-keputusan politiknya yang mempengaruhi jutaan orang itu, mempengaruhi, kalau RT yang mempengaruhi tingkat RT-nya 100 KK. Kalau kelurahannya atau desa mempengaruhi keputusan desa itu, mempengaruhi orang di bawahnya, misalnya 10.000 atau 10.000, buat 10.000 ya, mungkin 16.000 orang gitu, atau 30 RT-nya. Bupati juga mempengaruhi orang-orang yang di bawah kepemimpinan dari kabupaten itu, dan seterusnya. Dan keputusan itu kalau baik ya nggak apa-apa, nggak usah dikritik ya, nggak usah dipuji-puji juga ya kan, karena sudah seharusnya dia bicara, dia mengelola kekuasaan dengan cara yang benar karena dia digaji untuk itu, ya kan. Kenapa harus dipuji-puji juga? Yang bahaya kalau dia itu melakukan satu keputusan politik yang sebenarnya kelihatannya baik, tapi ada maksud yang tersembunyi untuk, karena sifat tamaknya itu dan sifat nikmatnya itu kemudian tergoda dalam kekuasaan itu, yang bisa mencelakakan secara jangka pendek, menengah, dan panjang untuk kita semua yang dipimpinnya dengan level kepemimpinan yang mereka berada gitu ya. Jadi itu penting, kritik itu seperti obat yang pahit yang harus diminum, tapi dia menyembuhkan begitu, insya Allah. Jadi kembali, politik itu bisa menjerumuskan sang pejabat politik itu sendiri, dan yang menjadi korbannya bukan hanya dia, tapi yang menjadi korbannya adalah banyak orang di luar dirinya, yaitu rakyat secara keseluruhan. Karena apa? Karena politik isinya cuma 3. Satu, bagaimana merebut kekuasaan, kemudian mempertahankan atau mengelola kekuasaan, dan kemudian mempertahankan kekuasaan itu kalau bisa sampai mati. Nah, itulah watak manusia ketika sudah mau mempertahankan kekuasaan, dia kehilangan perspektif, dan perspektif orang lain kemudian dibungkam, dan akhirnya karena membungkam perspektif orang lain yang the other perspektif, yang perspektifnya berbeda, maka kita masuk sama-sama dalam lubang penderitaan yang sama dan tidak bisa bangkit lagi dalam waktu yang lama kecuali memulai lagi dari awal. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.